Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya langsung share saja materi pada pertemuan hari ini. Baik, jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, di mana yang dimasuk dalam bangun ruang sisi lengkung ini, yang termasuk di dalam bangun ruang sisi lengkung yaitu tabung, kerucut, dan bola. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas materi, maka terlebih dahulu saya paparkan dulu tujuan yang hendak dicapai. Setelah mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan mampu mengenal tabung dan menuliskan unsur-unsurnya. Yang kedua, menghitung luas selimutnya. Yang ketiga, menghitung luas permukaan tabung. Yang keempat, menghitung volume tabung. Dan yang berikut mengenal dan mampu menuliskan unsur-unsur kerucut. Berikutnya menghitung luas selimut kerucut. Peserta didik diharapkan mampu menghitung luas kerucut. Dan berikutnya menghitung luas volume kerucut. Kemudian ini sebenarnya terbagi beberapa sub pokok bahasan, nak ya. Nah, berikutnya mengenal bola dan menuliskan unsur-unsurnya. Kemudian kalian diharapkan mampu menghitung luas permukaan bola dan menghitung volume bola. Jadi dalam satu kompetensi dasar ini terdiri dari 3 sub pokok bahasan. Ya, jadi saya bagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenal tabung beserta unsur-unsurnya, kemudian menghitung luas permukaannya dan menghitung volumenya. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua yaitu mengenal kerucut, menghitung luas selimut kerucut, menghitung luas permukaan kerucut dan menghitung volumenya. Dan sub pokok bahasan yang ketiga yaitu mengenal bola beserta unsur-unsurnya, menghitung luas permukaan bola, dan menghitung luas volumenya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan yang pertama, yaitu saya stop dulu, saya keluar dulu, nak ya. Baru saya share kembali. Karena pada kenyataannya dia tidak bisa bergerak lagi. Nah, kita masuk pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenal tabung. Nah, pasti kalian sudah pernah melihat benda-benda ini ya. Nah, benda-benda ini pasti ada di dalam rumahmu. Ya, seperti kaleng susu. Ya. Ya, jadi yang ada di rumahnya kaleng susu maksud saya ya. Nah, pasti selalu melihat ini ya. Nah, jadi setelah ini tabung sebelum dibelah. Nah, setelah tabung itu dibelah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah tutupnya tabung. Nah, seperti ini nak ya. Nah. Ini adalah bagian tutup. Ini di tengah-tengah bagian selimut. Dan yang di bawah adalah bagian alas tabung. Ya. Jadi ini adalah alasnya, ini selimutnya, dan ini adalah tutup tabung. Ya.
Jadi bisa kita perhatikan bahwa ternyata tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Berarti dia terbentuk dari lingkaran, di mana di dalam unsur lingkaran alas ini ya terdapat jari-jari dan diameter. Setengah dari jari-jari, setengah dari diameter adalah jari-jari. Jadi ini adalah pas titik pusat, ya. Kemudian ini adalah selimut dari tabung yang ini tadi ya. Kemudian ini adalah tutupnya juga merupakan lingkaran. Jadi terbentuk dari 2 lingkaran dan 1. Nah, ini selimutnya berbentuk prisma. Nah, jadi ini garis ini ya ini menandakan tinggi. Jadi ini garis tinggi masuknya ya, yang ini ya. Ya, kalau dibuat di sini garis tinggi dari tabung itu ada titik di tengah, kita buat titik di tengah, kemudian kita tarik turun. Nah, itu merupakan ilustrasi dari tinggi tabung. Jadi untuk lebih jelasnya supaya dia lebih kontekstual, lihat kaleng, kalau ada kaleng susu di rumahmu, bisa kamu lihat itu nah. Atau Anda bisa lihat gelas, ya gelas juga, tapi yang bermodel tabung, ya, dan seperti ini. Saya yakin kalian semua punya tabung di rumah, ilustrasi tabung seperti kaleng susu. Nah, saya yakin kalian tidak asing dengan kaleng susu. Pasti sering melihat kaleng susu. Bahkan di rumahmu ada beberapa buah kaleng susu, ya. Baik, untuk selanjutnya kita bahas unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur tabung, ya. Nah, unsur-unsur tabung yang pertama ini adalah terdiri dari alas. Di dalam alas itu ada diameter, setengah dari diameter jari-jari. Kemudian ada tutup, ya. Berarti ada 3 sisi, ya. Sisi alas, sisi tutup berbentuk lingkaran juga, berarti lingkaran penutup dari tabung sama dengan lingkaran alas, berarti dia kongruen, ya. Jadi lingkaran atas dan lingkaran tutup itu kongruen atau persis sama, ya. Nah, di mana tutupnya juga punya jari-jari dan punya diameter. Kemudian tinggi dari tabung yang ini juga termasuk unsur-unsur tabung. Kemudian selimutnya, ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk pada ini kebetulan saya belum tulis tadi, jadi kita bisa tulis. Yang pertama unsur dari tabung adalah jari-jari. Kemudian apalagi tadi nak tinggi. Kemudian apalagi tadi yang ketiga sisi ya, 2 sisi ya. 2 sisi yang berbentuk lingkaran. Iya, kemudian selimut. Berarti ada 4 ya. Masih ada diameter. Ya. Jadi unsur-unsur tabung terdiri dari jari-jari, tinggi, kemudian diameter. Di mana jari-jari ini terdapat di dalam 2 sisi yang ya sudah benar ya. 2 sisi yang berbentuk lingkaran. Di mana 2 sisi yang berbentuk lingkaran ini adalah alas dan tutup. Iya, ya. Nah, kemudian ada selimutnya yang berbentuk prisma. Iya. Kemudian ada diameter. Nah, berarti tabung ini memiliki 3 sisi. 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi yaitu sisi selimutnya berbentuk prisma. Sudah paham? Paham, nak? Bagaimana? Oke, kalau begitu kita lanjut. Setelah paham unsur-unsurnya, kita masuk pada
Bagaimana cara menghitung luas selimut tabung? Ya. Nah, luas selimut tabung karena dia adalah berbentuk prisma tadi, ya, maka ini panjangnya sisi AB dikali panjangnya sisi BC, ya, di mana sisi AB sebenarnya ini karena dia prisma dan dia masuk ke dalam tabung setelah dibulatkan, apa namanya, setelah ya ini ya setelah digulung istilahnya ini, ya. Jadi anggaplah bahwa semacam kaleng susu itu setelah diputar kemudian membentuk lengkungan seperti ini, setelah dilengkungkan, ya, melengkung seperti ini, maka dia menjadi 2 PR, ya. Jadi panjang AB-nya ini menjadi 2 PR. Sementara yang satu karena panjang sisi AB ini, ya, panjang sisi AB BC, ya, ini BC yang dilengkungkan, ya, dilengkungkan sehingga melengkung seperti ini membentuk sebuah tabung, kemudian dikali AB, ya, atau bisa dikali dengan DC atau CD. Nah, di mana DC dan AB itu adalah ilustrasi dari tinggi tabung. Nah, sehingga bermodel seperti ini. Jadi 2 PR dikali tinggi. Nah, setelah disederhanakan, 2 PR kali T sama saja kalau 2 PR. Nah, paham sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu di mana ambil itu 2, Bu? Ini sisi AB dengan sisi BC, ya. Setelah dilengkungkan tadi, sorry, saya naik dulu di gambar, nak. Ya Allah, tidak bisa lagi bergerak. Saya stop share dulu. Nah, coba lihat ini, nak, ya. Ini sebenarnya BC, ini ABCD, ya. Coba lihat dia berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, karena dia berbentuk persegi panjang, berarti rumusnya panjang kali lebar. Nah, sementara sebenarnya lengkungan ini dari bawah ini, lengkungan lingkaran, ya, ini di bawah. Ini selimutnya, ya, jadi dia menyangkut bagian dindingnya saja. Nah, panjang kali lebar ini, P ini merupakan lengkungan atau kulit luar lingkarannya ini. Nah, ya, saya buatkan dulu lingkaran. Saya perlihatkan dulu. Di bawah saya buat di sini. Ini lingkaran. Setelah dipertemukan dengan ini, bulatan ini, ya. Kalau saya kasih keluar ini. Nah, ini tadi dibulatkan, ini di apa namanya itu? Dilengkungkan, ya. Coba kalau saya ambil sebuah kertas, coba masing-masing ambil kertas 1 lembar dulu, nak. Kertas 1 lembar baru kamu bulat, lengkungkan atau gulung. Nah, kalau ini apa namanya? Ini kalau kamu gulungkan panjang kali lebar itu merupakan kulit lingkaran. Nah, setelah dibulatkan kulit lingkaran itu kan pi, bulatan lingkaran. Berarti pi, ya. Nah, sementara untuk yang satu lagi lebarnya lagi pi juga. Ya. Jadi ini kan dia bersinggungan dengan lingkaran. Jadi kulit-kulit luar ini lengkungan itu namanya pi. Ya. Atau panjang dari kulit lingkaran itu. Oh iya. Ya. Jadi pi yang dibawa pada alas
kemudian ini juga bersinggungan dengan tutup, ya. Ya, jadi pi juga. Jadi pi tambah pi 2 pi. Paham? Pi tambah pi 2 pi. Paham ya? Makanya di situ dapat 2. Sorry, kebetulan saya jauh dari kertas, tapi saya berharap kalian ambil kertas sebentar, kemudian praktekkan, kemudian lengkungkan. Nah, sementara itu kamu bisa ukur berapa panjang dari lebarnya kertas dan panjangnya kertas. Paham maksud saya, nak? Dengarkah suara saya? Iya, Halo? Bu. Iya, oke. Jelas suara saya terdengar ya? Ya, jadi saya Iya, berharap Bu. setelah selesai Anda bisa praktekkan sendiri, ambil kertas kemudian gulung atau lengkungkan, bahasa matematikanya dilengkungkan ya. Dilengkungkan kemudian kamu bisa ukur berapa lebarnya itu kertas dan berapa panjangnya kertas. Di mana panjang kertas naik sebentar itu merupakan tinggi dari tabung. Kemudian lengkungan yang dibawa membulat itu adalah pi, karena dia melingkar berarti dia pi. Ya, sebagaimana pada pertemuan pembahasan materi tentang lingkaran, bahwa panjang kulit lingkaran dibagi dengan diameternya itu adalah pi. Kemudian yang untuk atapnya atau tutupnya tabung, itu juga merupakan lengkungannya tadi, di kulitnya dibagi dengan diameter, itu dikatakan pi, ya. Nah, yang nilainya 22/7. Ya. Nah, pada materi lingkaran waktu kelas 8. Ya, jadi sudah dijelaskan pada saat kelas 8. Kemudian saya lanjutkan. Sehingga mendapat di sini nak 2 pi, karena dari tadi itu 2 pi di atas, pi di bawah, pi tambah pi 2 pi. Nah, dari mana ini R? R itu adalah jari-jarinya tadi. Ya, setengah dari diameter. Setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Kemudian dikali dengan tingginya. Jadi tingginya tadi naik kertas setelah kamu lengkungkan, ya. Jadi sebelum kamu lengkungkan, panjang dari kertas itu merupakan tinggi. Ya. Jadi bisa Anda praktekkan sebentar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Nurul, Wardah? Nggak ada, Bu. Iya. Jadi saya tekankan lagi, mohon sebentar praktek sendiri, ambil kertas, kemudian panjangnya kertas diukur, kemudian lebarnya kertas diukur. Kemudian kamu lengkungkan, kamu praktekkan bahwa oh iya, ternyata ini yang dikatakan pi, di mana pi itu adalah panjangnya dari keliling kulit lingkaran itu dibagi dengan diameternya. Sebagaimana penjelasan dan pembuktian di kelas 8 lalu tentang materi lingkaran. Oke, baik. Kita lanjut pada pembahasan berikut. Bagaimana cara menghitung luasnya? Kalau tadi luas selimut, ya. Kalau tadi luas selimut tabung, sekarang kita masuk pada luas permukaan tabung. Nah, berarti ini menyangkut semua tadi. Nah, berarti bisa kita lihat luas permukaan tabung adalah luas alasnya ditambah luas tutupnya ditambah luas selimut. Jangan dimatikan kameranya, nak. Karena ini sementara saya rekam, ya. Tolong diaktifkan kamera supaya kelihatan mukanya. Nanti terreview bahwa ini yang hadir, ini yang tidak hadir pada Piasum. Ya, jadi nanti ada rekapan, oh ini yang hadir di Piasum, kemudian ini yang hadir di Pia grup WA. Ya, jadi ini yang selalu ikut Zoom, berarti ada 2 plus yang dinilai bahwa dia ikut di Zoom dan ikut di Pia grup. Oke, baik. Nah, jadi luas alas dari tabung
Nah, karena dia adalah lingkaran, berarti untuk menghitung luasnya adalah pi R pangkat 2. Sebagaimana pada pembahasan materi tentang lingkaran. Kemudian luas tutup. Karena tutupnya berbentuk lingkaran, maka luasnya juga pi R pangkat 2. Kemudian luas selimut. Luas selimut, sorry saya salah tulis di sini. Luas selimut itu adalah 2 pi RT, sorry ya. Ini di sini 2 pi RT. Ini luas selimutnya Dina, 2 pi RT ya, sebagaimana pembahasan tadi ya. Kemudian setelah digabungkan pi R pangkat 2 tambah pi R pangkat 2 sama dengan 2 pi R pangkat 2 ditambah 2 pi RT. Jadi di sini 2 pi RT ya, sorry ya. Saya salah tulis. Kemudian disederhanakan sehingga menjadi 2 kali pi R dikali R ditambah T. Nah, jadi bisa tanpa melalui ini yang kedua, bisa langsung di sini. Luas, dicari dulu luas alasnya. Kemudian dicari luas tutupnya. Nah, luas tutup karena dia kongruen. Luas tutup dengan luas alas bisa 1 kali saja, baru langsung dikali 2. 2 kali luas lingkaran. Ditambah 2 kali luas ini ya, 2 pi RT ditambah dengan luas selimut. Ya, luas selimutnya adalah 2 pi RT. Jadi saya tekankan lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya salah ketik di sini. Di sini sebenarnya ada 2-nya. Ya, karena saya copy paste, inilah akibat copy paste tidak terikut. Nah, saya tidak jeli tadi malam. Ya. Nah, jadi di sini saya tekankan lagi, di sini ada 2-nya, Nak. Di sini juga ada 2-nya, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Andi Reski. Wardah di belakangnya, Wardah ada Adelia sama siapa itu? Adelia sama halo Wardah. Wardah, Adelia, 3 orang di situ hadir ya. Adelia sama siapa lagi? 4 orang, siapa lagi Nak? Diaktifkan kamera anunya, diaktifkan audionya. Iya. Iya. Ya, Wardah sama Adelia sama Salsabila, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, untuk lebih jelasnya, Nak, ayo kita amati contoh ini. Sebuah tabung memiliki tinggi 7 cm dan berdiameter 28 cm. Nah, ini karena dia diameter, maka dijadikan dulu jari-jari. Jadi 28 dibagi 2 dapat 14. Kemudian tingginya 7 cm. Maka luas permukaan tabungnya 2 pi R tambah T, berarti pi-nya diganti 22/7. R-nya jari-jarinya 14, ini R lagi 14 ditambah 7. 14 tambah 7, 21. 14 bagi 7, 2. Jadi di sini sisa 2 kali 22 kali 2 kali 21. Ya, karena 14 tambah 7, 21. Ini 2 kali 22, 44 kali 2, 88. 88 kali 21, 1848. Sorry lagi, ini cm pangkat 2 di sini. Ya, jadi maka luas permukaan tabungnya 1848 cm persegi. Paham sampai di sini? Oke, kalau begitu saya lanjut lagi. Pada bagaimana cara menghitung volumenya. Nah, untuk menghitung volume tabung, maka yang diperhatikan adalah luas alas tabung dengan tinggi tabung. Oleh karena itu, untuk menghitung volume tabung, maka kita harus mengalihkan luas alasnya dikali tingginya. Sehingga volume tabung, luas alas kali tinggi, alasnya rumusnya pi R pangkat 2 dikali tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo amati contoh berikut. Tentukan volume tabung
Jika diketahui jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 5. Ya. Ya, kita ada peringatan. Tingginya 5. Mana tadi? Ini ya. Nah, alternatif penyelesaian diketahui jari-jarinya 7, tingginya 5. Masukkan rumus PT atau volume tabung sama dengan PR pangkat 2 kali tinggi. Sama dengan ganti P-nya 22/7, ganti R-nya 7, ganti tingginya 5. 22/7, jari-jarinya 7, karena dia berpangkat 2, berarti 7 kali 7. 7 bagi 7, 1. Jadi sisa 22 kali 7 kali 5. 22 kali 7 kali 5 sama dengan 770 cm pangkat 3 karena dia adalah volume. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada tiga apa namanya ini? 3 menit. Ada pertanyaan, Nak? Nurul? Ada pertanyaan, Nurul? Nggak ada, Bu. Oke, kalau begitu karena tersisa 3 menit waktu, maka untuk tugasnya, dengar baik-baik, untuk tugasnya, Nak, silahkan ukur kaleng atau benda yang berbentuk tabung, ukur berapa tingginya, ukur berapa jari-jarinya, ukur berapa diameternya. Ya. Kemudian dari hasil ukuranmu itu hitunglah berapa luasnya dan berapa volumenya. Kemudian dijelaskan apakah dia kaleng susu yang kamu ukur, ataukah dia gelas, ataukah dia apa namanya, drum minyak tanah. Paham maksud saya, Nak? Ataukah yang kamu ukur itu adalah kaleng susu beruang? Paham? Ya, diukur tingginya, diukur berapa diameternya, kemudian ditentukan jari-jarinya, kemudian hitung luas selimut. Sorry tadi, luas selimut. Yang kedua, hitung lagi luas permukaan, dan yang ketiga, hitunglah volumenya. Kemudian cocokkan kan ada di situ milinya. Milinya itu kaleng susu atau milinya itu susu beruang. Ya? Berapa mili di situ? Berarti itulah isi atau volumenya dicocokkan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke. Itulah tugasmu pada pertemuan kali ini yang masuk dalam kategori tugas produk namanya karena menghasilkan sesuatu. Ya? Paham? Ya, jadi Ya, Bu. ya, itulah suatu praktik yang kamu lakukan hari ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, kalau tidak ada pertanyaan? Sebelum terputus, oke. Kalau tidak ada, maka pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak yang ikut berpartisipasi, hadir lewat via Zoom, dan saya nilai 2+ karena hadir di via grup dan hadir di via Zoom. Dan saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.